Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Agro. Jumpa lagi di channel YouTube Sobat Agro ya, informasi dan inspirasi agribisnis. Nah, hari ini saya sedang berada di Cilebut, tepatnya di perumahan RSPMI Cilebut bersama Kang Dani nih. Halo Kang Dani, gimana kabarnya? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kang Dani ini seorang pembibit dan atau peternak cupang hias, khususnya cupang giant ya. Ya, betul. Nah, betul. Nah, di video ini kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana cara budidaya ikan cupang giant, pemeliharaannya, sekaligus kalau pengen usaha ikan cupang giant itu seperti apa gitu. Nah, Kang Dani bisa diperkenalan lebih dulu mungkin Ya, dan mengenai usahanya seperti apa gitu. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani. Sebenarnya pemula ya. Kalau dibilang breeder pemula untuk ikan cupang. Sebelumnya ikan hias yang lain seperti diskus, black ghost dan lain-lainnya. Nah, untuk cupang giant ini baru ketika pandemi aja. Oh gitu. Ya. Jadi ketika sejak pandemi mulai budidaya cupang giant ya Kang Dani ya. Ya, betul. Tapi memang backgroundnya dari perikanan atau gimana nih? Karena sebelumnya dari 2010 ya udah perikanan, ikan konsumsi, lele, nila, gitu. seperti itu. Ikan hiasnya seperti palmas, black ghost, diskus, beberapa ikan hias lain. Nah, cupang ini baru fokusnya tahun ini aja. Jadi walaupun cupang giantnya baru, tapi untuk budidaya ikan konsumsi maupun ikan hias sudah cukup panjang ya ininya pengalamannya ya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa milik komoditas ikan cupang khususnya cupang giant nih Kang Dani? Ya, pertama-tama kalau di Cilebut karakter airnya ini setiap tahun ada ketemu kemarau. Oh gitu. Jadi untuk volume air yang mungkin cocok untuk ikan-ikan yang pergantian airnya sedikit itu salah satunya ikan cupang. Kedua, ikan cupang itu wadah-wadahnya kecil. Jadi untuk di teras atau di rumah-rumah atau skala kecil itu bisa dibudidayakan. Oh, jadi ada dua pertimbangan ya. Ya. Kang Dani memilih budidaya ikan cupang khususnya cupang giant ya. Pertama, karena di wilayah sini pada saat musim kemarau sering kering berarti sering ya? Kering ya, sumurnya sering kering. Oke. Tetapi untuk budidaya ikan cupang masih memungkinkan karena kebutuhan airnya tidak sebanyak ikan hias lain atau ikan konsumsi gitu ya. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa Kang Dani yang kedua? Yang kedua dalam skala iya. lahan yang sempit. Iya, bisa diusahakan di lahan yang sempit. Nah, kalau persiapannya kalau pengen budidaya cupang giant tuh apa aja sih Kang yang harus disiapkan? Budidaya itu kan ada 3 sebenarnya. Pertama, breeding ya. Itu kita punya induk, kemudian kita telurkan sampai jadi larva. Kemudian tahap pendederan. Pendederan itu kita pelihara larva sampai jadi bahan lah kalau istilah di ikan cupang itu bahan. Usia 2 bulan. Kemudian ada pembesaran. Pembesaran itu dari usia 2 bulan tadi sampai dia besar usia 4 bulan, 6 bulan seperti itu. Nah, itu yang perlu disiapkan satu persatu apa nih Kang? Mungkin dari indukan kali ya, seperti apa nih? Kalau indukan, kalau menurut saya indukan disesuaikan dengan jenis ya. Kalau giant kita pilih indukan yang besar, kemudian warnanya yang bagus, sirip-siripnya yang bagus. Nah, kemudian memang pakannya yang agak rumit kalau di pembenihan, karena pakannya itu artemia, kutu air, banyak variasinya, banyak jenisnya. Kalau untuk pemula tidak disarankan sebenarnya untuk pembenihan langsung. Jadi mungkin bergeraknya ke pembesaran dari usia yang 2 bulan, kemudian dibesarkan sampai ukuran jual. Kalau dari sisi peralatan kan ada yang untuk ikan cupang tidak terlalu banyak ya. Wadah-wadah saja, kemudian nanti ada selang atau serokan ya. Nggak terlalu banyak dibandingkan ikan hias lainnya. Yang ikan hias lain kan harus ada, contohnya diskus itu harus pakai heater. Kalau ikan cupang tidak harus pakai. Gitu. Lebih sederhana ya peralatannya. Lebih simple. Kalau dari ukuran embernya atau wadahnya ada yang berbeda nggak tuh dibanding cupang biasa? Kalau giant itu karena memang kita mengejar size ya. Kita mengejar size supaya dia cepat besar, sehingga memang satu ekor itu volume airnya harus lebih banyak. Beberapa pilihan misalnya ada di
akuarium, kemudian di embernya juga ada yang 10 kilo, ada yang 25 kilo, yang paling bagus memang yang 25 kilo. Oh gitu. Kemudian ada ember-ember adukan semen, ada bisa juga. Yang minimal itu toples ukuran 4 liter lah minimal. Toples gitu. ukuran 4. Itu nanti kita lihat di yang showroomnya. Oke. Itu bisa untuk pembesaran itu? Bisa, cuman memang perlu extra treatment kalau kita pakai toples yang 4 liter. Toples 4 liter itu airnya cuma 3 liter ya, atau 3 liter setengah. Kita harus treatmentnya lebih bagus supaya dia pertumbuhannya ya bisa ngejar seperti mirip-mirip yang ember 25 liter, 25 kilo. Paling ideal dengan ember 25 kilo ya, biar pertumbuhan badannya maksimal ya kan? Ya, kalau Giant seperti itu memang. Nah, kalau gambaran singkatnya untuk proses pemijahan atau pembibitan cupang Giant seperti apa sih Kang dari indukan yang ada tuh? Kurang lebih sama dengan ikan cupang yang lainnya, tapi memang ukuran induk itu perlu diperhatikan. Kadang-kadang ada ketemu masalah ketika ukuran induk terlalu besar, jadi si jantan ini tidak bisa nekuk ya. Jadi istilahnya itu tidak bisa meresi induk betina. Ada, jadi jangan terlalu besar juga. Juga jangan terlalu kecil karena memang dia mungkin secara ukuran dia cukup tapi ternyata terlalu muda gitu ya. Jadi memang pas antara 5 cm sampai 5 cm setengah lah. Artinya indukan betina dan jantannya harus seimbang ukurannya gitu. Kurang lebih seimbang. Ya, kalau betina 4,7 ya BO. BO itu panjang badan saja, tidak ada sama sirip. 4,7 sampai 5. Kalau jantan itu 5 sampai 5,5 masih oke. Gitu. Jadi ukuran seperti itu yang kita kawinkan, kita pijahkan pasangannya. Kalau dari sisi umur indukan idealnya bisa mulai 4 bulan sebenarnya, tapi memang lihat juga dengan perbandingan badannya. 4 bulan sampai 6 bulan biasanya orang memijahkan di usia-usia seperti itu. Oke, siap. Kalau dari sisi genetik Kang, seperti apa nih yang bagus? Genetik memang banyak yang memilih ada yang mau crossbreed, ada yang mau inbreed seperti itu. Jadi nanti tinggal tujuan pengen dapat anakan yang seperti apa aja. Oh gitu. Kalau saya kan di sini Giant multicolor, jadi memang variasi genetiknya lumayan variasi lah ya, sehingga memilih induknya lebih enak gitu. Nah, alasannya kenapa Kang Dani memilih cupang jenis Giant yang multicolor? Apa memang tren pasarnya saat ini Giant? Kalau saya pribadi sih warna-warnanya itu nggak ngebosenin. Oh gitu. Walaupun dia misalnya Nemo ya, Nemo itu kan oranye dan merah gitu. Itu motifnya nggak ada yang sama. Saya senangnya seperti itu. Variasi motifnya nggak ada yang sama gitu. Ntar ada galaksinya, ntar ada fancy-nya gitu. Jadi nggak ngebosenin kalau saya sih pribadi. Artinya itu dari kegemaran pribadi, tapi secara pasar juga memang luas juga pasarnya ya. Banyak yang suka juga karena variasi juga. Terus pasar juga sekarang lagi tren yang warna-warni ya. Seperti itu. Nah, Kang Dani sendiri sekarang kalau kita lihat namanya itu Aikyo Beta ya? Aikyo Beta, yaitu istilahnya nama ya, nama brandnya lah. Karena susah juga nyari nama untuk cupang ini karena banyak sekali yang sudah banyak yang pakai ya. Nah, jadi agak pilih bahasa Korea. Jadi intinya sih ikan cupangnya imut gitu loh. Oh gitu, karena imut warna-warni. Gitu. Aduh, mantap. Iya, siap. Oh, jadi maknanya imut ya? Iya, imut. Padahal Giant tapi karena warna-warni jadinya kelihatan imut juga. Besar tapi imut. Ya, betul. Nah, itu Aikyo itu sebulan itu produksi berapa banyak Kang Dani? Dari berapa pasang indukan saat ini? Untuk awal ya, saya breedingnya di 5 pasang saja. Kemudian sekarang produktif tinggal 3 pasang sebenarnya. Sekarang mau cetak-cetak induk lagi. Nah, dari 5 pasang itu sudah sampai hampir 3.000 lah, 3.000 anakan yang sudah produksi dari 3 kali pemijahan. Artinya selama berapa lama tuh? Berapa bulan tuh Kang? 2 bulan. Oh, 2 bulan menghasilkan 3.000 anakan. Ya, 2 bulan kan dipijahin 2 kali itu. 1, 2, 3 kali. 3 kali pijahan selama 2 bulan sehingga nanti sampai sekarang sih anakannya udah hampir ya 3.000 lah kalau dihitung ya. Artinya tapi memang tidak semuanya jadi warna. Oh gitu. Artinya tadi per bulan dari 3 pasang indukan bisa menghasilkan sekitar 1.500 anakan ya? 1.500 ya. Nah, kualitasnya gimana tuh anakannya, grade-nya? Grade-nya nanti kita lihat di galeri. Memang tidak semua ikan multicolor itu ya.
keluarnya jadi multicolor juga. Ada yang basegirl, ada yang cello gitu. Tapi nanti kelihatan warnanya itu ketika umur 2 bulan. Kita sortir, dari situ kita besarkan yang berkualitas saja. Yang cello dan basegirl kita pisahkan. Seperti itu. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak tuh? Cello dan basegirl itu apa tuh Kang? Kalau basegirl itu seperti ikan aduan biasa, basegirl. Jadi warnanya kayak cupang aduan biasa. Oh gitu. Kalau cello itu dia mutasi dari cupang aduan biasa ke putih. Jadi nanti kita lihat putih semua. Dan nanti dari cello baru keluar total warna. Artinya yang grade A-nya itu grade 1 yang jadi anakan multicolor. Ya. Yang kedua cello dan apa tadi setelah? Kalau yang cello dan basegirl itu jadi non grade. Oh, non grade. Nah, nanti yang di grade itu justru yang berwarna. Apakah dia warnanya full atau cuma sebagian. Jadi dari anakan multicolor di grade lagi ya. Iya. Ada berapa grade lagi tuh dari anakan multicolor Kang? Biasanya kalau Giant itu bisa 3 ya. Top grade, grade A, dan grade B. Biasanya dari walaupun dia berwarna dilihat juga dari ukuran. Apakah ukurannya seperti Giant atau dia malah pertumbuhannya lambat seperti ikan plakat. Jadi kita pisahkan juga pertumbuhannya juga. Jadi yang benar-benar bagus, multicolornya bagus, kemudian pertumbuhan badannya juga bagus ya. Ya, betul. Nah, yang kalau multicolor grade paling bagus itu juga gimana sih? Warnanya cerah, terang, atau seperti apa tuh? Ya, kalau itu kembali ke selera ya. Ada yang pengen warnanya full, warna-warni full. Apakah itu Nemo atau multicolor? Ada yang warnanya pengen ada sisiknya, gitu. Jadi balik lagi ke selera. Tapi memang selain warna, dia juga performa siripnya. Apakah dia nutup nyambung dari sirip atas sampai bawah, kemudian bukaannya bagaimana, sirip analnya, sirip ekornya itu apakah lebar atau kecil. Jadi banyak juga sih kriteria untuk grade top grade itu. Yang paling bagus itu seperti apa? Paling bagus itu pertama ada yang big tail ya dibilangnya, ekornya lebar, kemudian warna-warnanya full. Kalau ada yang mau seleranya sisik, warna sisiknya galaksi atau warnanya fancy atau candy, seperti itu. Jadi warnanya cerah, terang, jelas, solid gitu. Kalau untuk warna. Kemudian badannya kalau untuk Giant harus kalau baby ya, baby itu di sekitaran 5 cm. Tapi kalau udah 6 cm itu jauh lebih bagus. Dan nilai jualnya juga lebih tinggi. Nah kalau untuk pemeliharaan gimana nih Kang Dani? Kalau dari segmen pembibitan ini setelah jadi anakan, mulai dari kecil sampai dengan siap jual itu seperti apa aja pemeliharaan? Kalau pemeliharaan secara umum kurang lebih sama ya. Cuman memang di Cilebut ini tantangannya adalah di pakannya. Pakannya ini kalau di Cilebut bisa dibilang tidak ada. Jadi harus beli. Kutu air beli. Kalau ada yang mau beli jentik nyamuk, beli jentik nyamuk. Kemudian karena itu tidak ready setiap saat, apalagi sekarang musim hujan ya. Jadi saya di sini pakainya beberapa alternatif. Pertama cacing beku ya, kemudian baby shrimp, kemudian pelet-pelet yang protein tinggi, seperti itu. Jadi walaupun hujan ikan dapat makan, gitu. Karena banyak kendala kutu air tiba-tiba nggak ada, jentik nyamuk nggak ada. Nah itu jenis pakan itu diberikan di tiap umur berapa aja tuh Kang? Atau memang dari kecil udah bisa diberikan berbagai jenis pakan atau seperti apa pembagian pakannya? Kalau dari kecil, kalau saya sih di sini teknisnya pakai Artemia ya, Artemia. Kemudian di overlap itu diganti sebagian dioplos ya. Itu pakai kutu air. Nah itu dari umur berapa ke berapa tuh? Nah dari 4 hari netas ya, 4 hari netas ke 2 minggu kalau saya di sini pakai Artemia. Kemudian 3 hari itu dioplos dulu tuh, di overlap dulu dengan kutu air. Dicampur. Adaptasi ya? Iya, adaptasi dengan pakan baru. Nah, itu selama 2 minggu juga. Nah, selepas kutu air kita overlap juga dengan cacing sutra. Nah, kebetulan di sini cacing sutra susah juga ya untuk mendapatkannya, harus jauh juga belinya. Nah, itu saya cuma seminggu tuh cacing sutra. Perantara dari kutu air ke cacing beku. Oh gitu. Di apa namanya, diselang dengan cacing sutra. Setelah itu cacing beku. Nah, di antara pakan-pakan alami itu di kadang-kadang saya
saya kenalkan dengan pelet-pelet. Nah, biasanya saya kenalkan seminggu 2 kali lah ya, pelet-pelet ukuran tertentu sesuai dengan usianya, sehingga nanti dia kalau tiba-tiba nggak ada pakan alami, dia sudah biasa dengan sudah pelet biasa itu. dengan idealnya mulai umur berapa bisa dikenalkan pakan pelet, Kang? Sekarang pelet canggih ya, ada yang tepung, ada yang ukurannya 200 sampai 300 mikron, sehingga dari umur 2 minggu juga udah muat pelet. Jadi memang perlu dibiaskan juga dikit-dikit, walaupun kelihatannya tidak makan, mereka kenal itu pelet gitu, sehingga nanti tiba-tiba dikasih pelet, dia responnya bagus, kemudian dia juga masih bisa tumbuh. Nah setelah sudah besar dewasa dipelihara sama hobiis itu pakan idealnya hariannya apa tuh? Harus ganti-ganti atau tetap atau gimana? Harapannya kalau kita kenalkan beberapa jenis pakan ya, kemudian juga termasuk baby shrimp, kemudian pelet, itu harapannya orang-orang yang beli dari sini ketika sampai rumah dia punya pilihan variasi pakan. Biasanya kan mereka beli pakan itu di toko ikan ya. Nah di sana adanya apa gitu. Kalau misalnya memang bagus pilihannya, ya beli untuk ikannya itu variasi. Jadi kita bisa gantian ikan juga nggak bosan makan nanti. Betul, ganti-ganti ya. Bisa bloodworm, bisa baby shrimp, bisa pelet gitu. Nah kalau di breeding di pembibitan cupang giant ini wadahnya tuh Kang, dari yang tadi dia mulai dipisahkan dari induk sampai umur-umur tertentu itu pemisahan wadahnya seperti apa tuh? Ya kalau saya di sini teknisnya pakai styrofoam untuk pemijahan ya. Pemijahan pakai styrofoam, 2 minggu di styrofoam, kemudian kita jarangin, anaknya kita jarangin. Setelah itu kita masuk bak bulat, bak bulat hitam. Kemudian dari bak bulat itu kita masuk ke drum. Nah memang bedanya di tempat lain, di sini drumnya drum saya setting untuk ikan cupang, kena matahari dan mungkin lebih bagus karena kena matahari dan ditutup nanti pakai polikarbonat sehingga nggak kehujanan gitu. Nah itu artinya setelah dipisahkan dari indukan ada 2 ya tadi, drum sama bak gitu. Iya. Nah itu mulai umur berapa aja tuh Kang? Kalau di drum sama di bak? Kalau di bak itu bisa 2 sampai sebulan di bak. Di bak bulat ya, di bak bulat hitam. Kalau di drum itu biasanya saya udah umur 1,5 sampai 2 bulan. Itu. Jadi memang di drum itu udah mulai pada mutasi tuh. Itu soliter di drum? Apa masih koloni? Masih koloni. Masih koloni. Jadi masih koloni. Saya koloninya agak lama dibandingkan teman-teman yang main giant ya. Di drum itu agak lama, bahkan udah pada berwarna juga masih di drum gitu. Nah, sehingga nanti yang beli partai atau yang beli satuan bisa milih langsung di drum. Itu nggak harus lihat ke soliter. Iya. Nah idealnya kalau cupang giant dipindahkan ke soliter tuh mulai umur berapa Kang? Biar pertumbuhannya maksimal tuh. Kalau soliternya berupa ember 25 kilo, itu biasanya teman-teman pada misahin ketika udah mulai mutasi dan berwarna. Nah itu ada variasi tuh, ada yang umurnya 2 bulan, ada yang 2 bulan setengah baru keluar warna. Jadi teman-teman ada yang beda-beda. Kalau di sini karena lahannya sempit ya, saya agak lama di drum, kemudian masuk ke soliternya itu di umur 3 bulan. 3 bulan ya. Nah kalau di rumah nih hobiis udah dipajang nih buat biar indah di meja atau di ruangan. Idealnya ukurannya berapa sih Kang untuk soliter giant nih? Soliter giant air minimal 3 liter ya. Oh jadi dari volume air. Volume air minimal 3 liter. Nah, makin besar tuh makin bagus. Biasanya teman-teman itu pada pilih yang ukurannya 7 sampai 8 liter. Ini yang di belakang akuarium nih. Ini volumenya 7 sampai 8 liter airnya. Itu ukuran akuarium 30 kali 15 kali 25. Nah kalau pemeliharaan nih yang Kang Dani sarankan apa aja nih pemeliharaannya untuk hobis ikan cupang giant nih? Ya kalau hobis ya, giant sebenarnya kurang lebih sama dengan yang lain. Cuma memang volume air diperbanyak, kemudian makan dia pasti banyak karena dia kebutuhan untuk pertumbuhan giantnya. Teknik pemberian pakan gimana tuh? Apa yang sebaiknya dilebihkan atau gimana? Kalau udah masuk soliter, dia
2-3 kali aja ngasih makannya. Terus kalau memang katakanlah bersisa ya, bersisa itu setengah jam disedot, gitu. bilangnya disifon ya. Segera dibersihkan ya. Kemudian hari berikutnya disesuaikan ya. Disesuaikan. Kadang-kadang ikan itu selera makannya lagi turun, kita harus sesuaikan juga, jangan dipaksa makan banyak juga. Nah itu pakannya kalau untuk menjaga kesehatan ikan nih biar nggak gampang kena penyakit apa aja tuh Kang Dani? Pertama kalau cupang ya rata-rata jangan di ruangan yang agak dingin. Jadi justru dia di ruangan agak hangat. Oh gitu. Ruangan agak hangat. Karena kalau dingin dia gampang terserang jamur. Itu pertama. Kedua kalau misalnya memang volume airnya sedikit, kita pergantian airnya lebih sering. Misalnya kalau soliternya cuma 3-4 liter, kita seminggu sekali itu ganti air. Seminggu sekali. Seperti itu. Tapi kalau volume airnya agak banyak, bisa lah 2 minggu sekali. Oh gitu. Itu dengan teknik apa penyifonan diganti? Sifon biasa aja. Setengah ya. Sifon biasa ganti 50%, naikin lagi kasih garam aja sedikit. Seperti itu ya. Paling itu ya kalau untuk pemeliharaan yang seperti itu. Nah sekarang nih Kang Dani, buat temen-temen yang pengen usaha juga dari rumah jualan ikan cupang giant tapi belum ada pengalaman untuk breeding nih, kira-kira bisa kerjasama nggak nih sama Aegyo Beta nih? Seperti jadi apa memang di cupang itu fase tersulitnya adalah memelihara larvanya. Jadi dari netes sampai umur 4 minggu. Nah, ini fase tersulit sebenarnya. Nah, teman-teman untuk yang mau mulai usaha budidaya, jangan di fase yang ini dulu. Jadi fase pembesaran dulu. Jadi mulai dari 2 bulan tadi beli bahan. Bahan tuh 2 bulan ya? Bahan 2 bulan. Nah, udah mulai mutasi, udah mulai nonton-nonton. Tapi kalau memang mau lebih kelihatan lebih warnanya lebih oke juga nggak apa-apa. Dibeli di usia 3 bulan. Nah, 3 bulan itu kira-kira 3,5 cm lah ya, kurang lebih. Nah, beli di situ, kemudian dibesarkan, dibesarkan di wadah-wadah ember. Berapa lama tuh pembesarannya lagi Kang? Sampai siap jual dia? 1,5 sampai 2 bulan. 1,5 ya, idealnya. Tapi tergantung memang pertumbuhan dan di tempat itu airnya seperti apa. Kalau memang pertumbuhannya cepat, mungkin lebih cepat juga, misalnya sebulan gitu udah sudah panen. Yang jelas ukuran pasarnya itu kurang lebih 5 cm kalau giant. Minimal 5 cm ya 5 untuk cm, ukuran kalau pasar dibilang itu. giant itu 5 cm ke atas. Bocoran harga kira-kira berapa sih Kang kalau cupang giant tuh sekarang pasaran? Variasi ya, variasi banget, tergantung di mana kita ngejual, kemudian online atau offline, kemudian jenisnya apa. Nah, kalau yang multicolor yang saya ini, kalau ukuran 5 cm ke atas itu 150 ke atas, 150 200 gitu. Kalau tergantung warnanya. Tapi kalau misalnya udah top grade, itu bisa 8,5. Tergantung kualitas tergantung dari kualitas tiap yang tadi ekor ya, ikannya ekornya, ya. warnanya. Kalau harga jual borongan buat teman-teman yang mau jual lagi bahan dari sini bisa diinfo atau japri? Kalau boleh buat gambaran mah saya jual per partai, ada yang per 10 ekor 20 ekor seperti itu. Sampai saat ini untuk partai yang ngambil ke Aegyo Beta itu orang-orang Bogor sama Jakarta. Bogor, Jakarta. Tapi kalau online yang jual 1 pair ya atau beberapa ekor itu udah ke Aceh dan ke Riau udah ada. Oh jadi selain menjual bahan sistem borongan buat yang retail satuan melayani juga kan? Siap. Nah kalau mau ngubungin kemana nih Aegyo nih? Ada media sosialnya mungkin? Ada ke IG. Di Aegyo Beta. Kemudian kalau WhatsApp di 0896 2809 2899. Nanti nongol di sini nih. Oke, demikian Kang Dani atau nuhun pisan ya. Terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat, ngasih informasi dan inspirasi buat teman-teman sobat agro yang pengen usaha di rumah, terutama yang tertarik di bidang ikan hias terutama cupang giant. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe kalau dirasa video ini dan channel Sobat Agro bermanfaat. Baik, terima kasih Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.